Seorang gadis jenius musik modern mengalami kecelakaan mobil setelah konser, dan tanpa disangka jiwanya malah masuk ke tubuh seorang gadis idiot. Saat itu si gadis sedang berebut makanan dengan ibu tua, bahkan berebut mainan dari anak kecil. Anak itu pun menangis, sementara si gadis malah tertawa senang. Wanita yang baru saja menyeberang waktu itu, mengira dirinya masih bermimpi. Dia memeluk boneka Tony dengan penuh kasih, tapi karena terlalu bersemangat, rangkanya runtuh dan tempat tidur pun roboh. Dia mengusap kepalanya dengan bingung, bertanya kenapa mimpi bisa terasa sakit seperti ini. Melihat sekeliling, barang-barang kuno di ruangan membuatnya makin heran, hingga akhirnya dia melihat kalender di dinding. Tahun 1980. Saat itu dia baru sadar bahwa dia telah menyeberang waktu. Dia membuka pintu rumah yang asing, dan para tetangga langsung terdiam melihatnya. Karena wanita itu dikenal sebagai pemalas sejati, bahkan jarang bangun pagi. Mereka pun heran dia bisa bangun sendiri hari itu. Dari percakapan mereka, dia tahu bahwa pemilik tubuh ini sangat malas. Bahkan boneka Tony itu, awalnya didapat dengan mengancam menggunakan jasa penyelamatan ayahnya. Saat itu, muncul wanita licik yang datang dengan ramah. Padahal diam-diam masih menyukai Tony. Dia ingin merebut posisi wanita itu. Kepada para tetangga dia tampil sangat perhatian, tapi Tony sama sekali tak tertarik padanya. Bahkan saat bertemu pun hanya menyapa singkat lalu masuk rumah memperbaiki ranjang. Tony sebenarnya sudah kecewa berat pada wanita itu, menganggapnya penuh kebohongan dan tak pantas dipercaya. Wanita itu langsung berkata, dia tak pernah menyukai Tony. Asal bisa bertahan di grup seni, dia pasti akan minta cerai. Tapi wanita licik itu tiba-tiba masuk tanpa izin, dan mulai mengejek. Melihat wanita itu mencoba merebut Tony, wanita modern itu membalas dengan tegas, mulai sekarang, dialah bintang utama di grup seni. Semua orang harus minggir. Wanita licik itu tertawa terbahak, mengejek bahwa dia tidak mengerti musik, dan tidak mungkin jadi pusat perhatian. Tapi wanita itu tidak peduli, karena dia tahu, untuk berubah, harus mulai dari wajah. Namun di tahun 80-an barang langka, dia hanya bisa pakai bahan seadanya untuk masker. Hasilnya malah membuat Tony ketakutan mengira dia hantu. Saat itu, Guru Lin dari grup seni kesulitan mencari pemain alat musik. Wanita itu melihat peluang, dan bersiap menunjukkan bakatnya. Tapi sebelum sempat bermain, wanita licik langsung menghina. Katanya wanita itu hanya bisa angkut kotoran, mana mungkin paham seni. Para peserta yang dulu gagal juga ikut mengejek, menganggap dia cuma pengacau. Tak tahan dengan hinaan itu, dia pun mengambil biola yang tak berani disentuh siapapun. Karena biola itu sangat langka, dan tak ada satu orang pun di kota yang bisa memainkannya. Semua takut rusak dan tak mampu mengganti. Tapi Tony maju ke depan, menjamin dengan statusnya sebagai komandan. Wanita itu mulai sedikit mengubah pandangannya pada Tony, lalu dia mulai memainkan biola. Gerakannya elegan, sama sekali tak seperti wanita kasar sebelumnya. Semua orang di grup seni terpana. Mereka menyadari, telah bertemu seorang bakat langka. Wanita itu mulai mendapat pekerjaan, dan juga teringat janji cerai dengan suaminya. Dia pun memutuskan minta cerai, mengira mereka bisa langsung ke kantor urusan sipil. Ternyata karena status militer, harus buat laporan dan tunggu persetujuan atasan. Saat pulang ke rumah, dia membeli banyak bahan makanan. Meski tidak terbiasa pakai tungku kayu, dia berusaha keras dan akhirnya berhasil memasak hidangan rasa modern. Tony yang pulang ke rumah, melihat wanita penuh debu itu, langsung mengambil handuk dan dengan lembut mengelap wajahnya. Saat makan, wanita itu bertanya apakah surat cerainya sudah dibuat. Tony yang rumit pikirannya sebenarnya belum mengurus apa-apa. Dia pun berbohong dan bilang butuh beberapa hari untuk disetujui. Namun saat dia keluar rumah, dia tanpa sengaja bertemu seorang anak laki-laki.